Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh sampai tempat ini dengan tidak kekurangan apapun, Bapa. Sebentar kami mau memuji menyembah-Mu tempat ini, Bapa. Luruskan setiap kami, Tuhan. Lihat hati kami, Tuhan. Kerinduan hati kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang baik, Kau yang setia, Bapa. Kami sungguh bersyukur, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Apa yang kita alami saat ini seringkali membuat kita berpikir betapa besar, betapa berat beban kita. Sometimes kita nggak mampu berjalan. Tapi pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan semua beban kita, pergumulan kita di kaki Tuhan. Dan pikirkan kepada siapa kita berjalan, kepada siapa kita berharap. Ya, hanya Tuhan Yesus pengharapan kita, sebab Dia Allah yang mampu melakukan segala perkara. Ada amin Bapak Ibu? Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan hanya kepadanya, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Semuanya katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, ku kan terbang tinggi
bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan setiap persoalan kami, sebab Engkaulah Raja, sebab Engkaulah yang empunya, yang mampu melakukan segala perkara. Oh Yesus, kami percaya, kami percaya, kami akan terbang seperti Raja Wali ya Bapa, semakin tinggi dan semakin tinggi. Itulah janji-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Katakan semuanya, oh ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Oh sekali lagi kami kan terbang tinggi, amin, bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, pujilah nama ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami siap memuji-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah kami yang baik. Kasih setia-Mu selalu cukup bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami, bahkan untuk hari ini Engkau berikan kesempatan kami untuk datang beribadah bersama-sama. Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga membuka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, bersabda kepada kami lewat renungan hari ini. Terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Alright, selamat hari Minggu, selamat berbakti. Selamat datang Pak Marsuki, keluarga, welcome back. And welcome back untuk saudara yang baru liburan, Pak Ayong, Bu Syuing, baru pulang dari Amerika, welcome back. Baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50 saudara. Bersama dengan keluarga, luar biasa. Baik saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ajak saudara sebelum slide-nya dibuka, saya ingin ajak saudara, kalau saudara bawa Alkitab di handphone saudara atau dimanapun saudara lihat, saya ajak saudara buka 3 Yohanes 1, bagian firman Tuhan yang mungkin jarang saudara buka. Di 3 Yohanes, bukan Yohanes pasal 3, tapi 3 Yohanes. John, 3rd of John, it's not John 3 but 3rd of John. Cuman satu pasal saja di kitab ini. Di ayat yang kedua, kalau saudara kebetulan buka, kalau saudara tidak, saya akan bacakan untuk Anda, dikatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa
Semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah bersukacitalah. Nah, bulan Juni dan Juli kita mulai minggu yang lalu bahwa tema khotbah kita untuk 2 bulan ke depan ini adalah bahwa proses itu penting. Katakan sama-sama dengan saya, proses itu penting. Proses itu penting. Maksudnya adalah bahwa tidak sekedar kita mencapai destiny hidup kita, rencana tujuan Tuhan buat kita di dunia ini. Nah, saudara masih ingat bahwa destiny kita untuk kekekalan itu sudah fix, sudah ditetapkan. Tidak ada argumentasi lagi, tidak ada argumen lagi, tidak ada debat lagi, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, pasti setelah meninggalkan dunia ini kita masuk kerajaan surga yang kekal. Amin saudara. Selama kita dalam Kristus, selama kita percaya kepada Tuhan, itu tidak bisa merubah fakta bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena dosa kita sudah diampuni dan Tuhan menyediakan surga yang kekal bagi kita. Nah, selain destiny kekekalan kita, Tuhan juga punya rencana bagi setiap kita, hidup kita di muka bumi ini. Itu sebabnya tidak ada bagian hidup kita yang sia-sia di muka bumi ini. Karena Tuhan ada rencana dan setiap hari dalam hidup kita melangkah kepada tujuan akhir yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Baik itu pekerjaan kita, keluarga kita, baik itu rumah tangga kita, baik itu dalam pelayanan kita, kesaksian hidup kita. Semuanya menjadi bagian yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kita yang baik yang Tuhan rencanakan. Tidak sekedar kita mencapai hasil kita, akhir hasil itu, tetapi juga sangat penting bagaimana kita mencapai garis akhir itu. Sangat penting bagaimana kita menghadapi tantangan, pencobaan, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini dari hari ke hari. Jadi tidak hanya berbicara mengenai surga, tapi setiap hari kehidupan kita itu juga sangat penting di mata Tuhan. Itu sebabnya mengapa proses itu penting. Nah, minggu lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan ingin kita melalui proses ini dengan bantuan daripada Roh Kudus. Roh Kudus menghasilkan buah dalam hidup kita yang disebut adalah kasih. Dan kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk dan karakter yang ada. Salah satunya adalah sukacita. Nah saudara, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Rasul Yohanes berdoa supaya bukan saja secara jasmani kita sehat dan baik. Tapi dia katakan juga supaya jiwamu juga baik-baik saja. Nah, berbicara about joy and rejoicings, it talks about the status of our mental being, our soul. Nah, zaman sekarang ini di masa pandemik ini banyak orang berbicara mengenai mental being, mental health, bicara mengenai kesehatan jiwa, kesehatan mental. Padahal ini sudah dibicarakan 2000 tahun yang lalu, jauh sebelumnya di Alkitab memberitahukan kepada kita pentingnya memiliki jiwa yang sehat. Salah satu ekspresi jiwa yang sehat adalah sukacita. Katakan sama-sama apa saudara? Sukacita. Nah, perjalanan hidup kita ini tidak terlepas dari pergumulan dan tantangan. Saudara, minggu lalu saya ingatkan bahwa semua makhluk di muka bumi ini sedang mengeluh, saudara. Termasuk orang percaya, orang tidak percaya. Karena ada pergumulan dalam hidup ini.
Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjalani hidup ini dari hari ke hari karena pergumulan, karena tantangan. Maka hidup kita dipenuhi dengan mungkin omelan, mungkin hidup kita dipenuhi dengan komplain, mungkin hidup kita dipenuhi dengan kekecewaan. Tuhan tidak menghendaki itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita bersuka cita dalam menghadapi tantangan hidup ini. Nah saudara, tentu saja ini bukan perkara yang gampang. Karena secara manusia tendensi kita adalah ketika menghadapi kesulitan dan tantangan, kita punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain, kita punya kecenderungan untuk menyalahkan situasi, kita punya kecenderungan mungkin menyalahkan diri sendiri. Dan sebagai akibatnya hidup kita suka dipenuhi dengan komplain, kekecewaan, dipenuhi dengan keputusasaan, dan itu bukan rencana Tuhan buat saudara dan saya menjalani hidup ini. Yang Tuhan kehendaki dan rencanakan adalah supaya saudara menghadapinya dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa buah roh adalah kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kalau bisa tolong PowerPoint-nya. Dikatakan kalau saudara tidak keberatan bisa baca bersama dengan saya kalau kelihatan buat saudara. Sekali lagi 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dia berkata kepada kita bahwa realitas rohaninya adalah saudara dan saya milik Kristus. Kita sudah menyalibkan kedagingan kita. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam roh karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kemudian dia berkata, itu harus tercermin daripada reaksi kita, respon kita sehari-hari terhadap situasi keadaan hidup kita. Dengan istilah bahwa kita harus dipimpin oleh roh. Dengan kata lain harus kelihatan buah rohnya dalam kehidupan kita. Tentu saja saudara, istilah kalau bersuka cita, ada istilah nanti kita akan lihat Filipi 4 berkata bersukacitalah senantiasa. Tetapi itu tidak bermaksud bahwa setiap saat kita selalu senyum, selalu tertawa, tidak demikian saudara. Karena ada saatnya dalam hidup kita di mana kita menghadapi situasi keadaan, kita merasa sedih, kita merasa berduka cita, itu sesuatu yang normal. Itu sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita di Injil Yohanes 16, ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan meninggal, dan dia akan meninggalkan mereka. Dan kemudian Yesus berkata demikian kepada mereka. Demikian juga sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Hati Tuhan adalah untuk saudara dan saya menjalani hidup ini apapun situasi keadaan kita. Untuk kita menjalani dengan penuh sukacita karena ada kegembiraan yang Tuhan taruh dalam hidup kita yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, oleh situasi dan keadaan apapun dalam hidup ini. Itu memang bukan sesuatu yang gampang. Tetapi saudara dengarkan beberapa hal kutipan dalam bahasa Inggris, saudara, betapa pentingnya akan sukacita itu. Saudara dengarkan ya. Seorang hamba Tuhan berkata demikian, from its very beginning, Christianity has been the proclamations of joy. Without the proclamations of this joy, Christianity is incomprehensible. Dia berkata bahwa kekristenan itu dari mulanya adalah memberitakan kabar gembira. Yaitu kabar baik. Injil itu kabar baik. Bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Menebus dosa manusia. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kabar baik. Kabar gembira.
Dan apabila kita memberitakan kabar baik sebagai saksi-saksi Kristus, tapi hidup kita tidak ada kegembiraan, maka itu sesuatu yang tidak masuk akal di dalam kekristenan. Seorang hamba Tuhan berkata demikian, Doris Donnelly, "Joy is not the sentiments of people who have lost their marble and their hold on reality. Nor it is a pious wish, but rather a permanent, all-pervasive character of the Christian's impressible active, filled with inward satisfactions and outgoing benedictions." Dia berkata sukacita itu bukan hanya sekedar orang-orang yang sudah kehilangan keberanian untuk menghadapi realitas kehidupan. Bukan juga sekedar suatu keinginan di mana supaya kita ini bisa punya hal seperti itu dalam hidup kita. Tetapi ini merupakan sesuatu yang ada dalam hidup kita. Sesuatu yang sudah ada dalam jiwa kita. Kepuasan yang ada dalam jiwa kita. Karena apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Satu lagi yang terakhir kutipan dari Billy Sunday, dia berkata, "If you have no joy, there is a leak in your Christianity somewhere." Kalau Anda tidak punya sukacita sebagai orang Kristen, ada yang bocor dalam hidup Anda. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, kabar baik. Oleh karena itu kabar yang kita beritakan adalah kabar yang baik, yang menyenangkan, penuh pengharapan dan sukacita. Semestinya lah kita yang memberitakannya juga bukan hanya secara mulut, tetapi dari kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita. Tuhan mau hidup kita penuh dengan sukacita. Nah, ini ada beberapa daripada ayat firman Tuhan yang secara singkat saya sebutkan saja kepada saudara. Betapa pentingnya untuk kita hidup dalam sukacita. Ulangan pasal yang ke-16, Tuhan perintahkan kepada umatnya agar umat Tuhan mengadakan perayaan dengan sukacita. Kalau kita mungkin secara Kristen zaman sekarang adalah kita kebaktian penuh dengan sukacita. Nah, saya tidak tahu saudara, apakah saudara datang ke gereja setiap minggu penuh dengan pergumulan? Ke gereja enggak ya? Ke gereja ya? Ke gereja enggak ya? Ke gereja ya? Saudara mungkin saudara hitung jari Anda atau mungkin hitung rambutan Anda saudara. Atau saudara tebak mana saudara. Dan kemudian ke gereja seolah-olah suatu pergumulan yang beban yang sangat berat. Dan itu bukan sesuatu yang patut saudara. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk datang ke rumah Tuhan untuk mengadakan perayaan, untuk beribadah dengan sukacita. Katakan ibadah dengan apa saudara? Sukacita. Ulangan 28, agar umat Tuhan melayani dengan sukacita. Zaman sekarang ini saudara, bukan hanya kita di Singapura, tetapi saya dengar juga di Indonesia, di mana-mana. Orang kekurangan jemaat. Orang kekurangan pelayan oleh karena pandemik ini saudara. Kemarin baru saja, 2 hari lalu baru saja seorang hamba Tuhan dari Indonesia telepon saya. Dulu gerejanya banyak sekali, 5 kali kebaktian. Sekarang pindah ke gedung, ke ruangan yang sangat kecil, cuma 2 kali kebaktian. Pastor, pergumulan besar sekarang. Iya, saya katakan kita di Singapura juga pergumulan. Orang-orang saudara sekarang mengambil kesempatan untuk hanya mungkin untuk menghindari daripada untuk datang beribadah. Sebagian pelayan dulu yang pelayan berapi-api sekarang sudah tidak melayani lagi. Dan sebagian juga mungkin datang pelayanan tetapi penuh dengan pergumulan. Sebisa mungkin tidak melayani lagi. Mungkin juga sama dengan hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta yang dulu khotbahnya ribuan orang, tetapi sekarang khotbah hanya sedikit orang saja, merasa tidak berdaya, merasa tidak punya semangat lagi, tidak ada sukacita lagi dalam pelayanan. Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki saudara dan saya melayani dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. 1 Tawarik 15, Tuhan ingin agar para pelayan menyanyi dengan sukacita di rumah Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan bukan dengan kesedihan tetapi dengan sukacita dalam hidup kita. Mazmur 33, agar umat Tuhan menyanyi dengan sukacita.
Itu sebabnya kita bertepuk tangan apabila kita beribadah. Itu sebabnya mungkin kita juga terbang tinggi, mungkin sayap kita ungkapkan seperti kita punya sayap yang tinggi untuk terbang seperti Raja Wali. Mazmur 100 ayat yang kedua, agar umat Tuhan menyembah dengan sukacita. Pengkhotbah 9, agar kita makan dan minum dengan sukacita. Yang percaya katakan. Nah ini lebih gampang saudara, makan minum sukacita lebih gampang, apalagi makanannya enak, makan sama orang yang saudara seneng. Itu gampang saudara. Tapi ada orang-orang yang makan dengan penuh dengan omelan. Selalu ada yang diomelin. Terlalu banyak minyak lah, terlalu asin, terlalu manis, terlalu hambar, terlalu pedas, terlalu panas, terlalu dingin. Banyak sekali yang orang selalu banyak pergumulan. Saudara tahu nggak zaman sekarang ini gara-gara perang di Eropa diprediksi mungkin 30 juta orang di dunia ini akan mengalami kelaparan. Di Sri Lanka saat ini untuk mau makan saja susah. Di berbagai negara banyak orang mengalami kesulitan saudara. Tapi bagi saudara dan saya pada hari ini meskipun tidak dapat import dari ayam dari tetangga kita, tapi tetap saja ayam jual di mana-mana, saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, do you still eat and drink with the joy in your heart? Atau setiap kali sudah makan, mahal bener ini makanan sekarang. Kok kotaknya tambah kecil sih? You still feel the complaint. It is true. It is tough. But still, the process is important to God. It matters to God. And God wants you to eat and drink with joy in your heart. Amsal 15, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu, istri masa mudamu. It means you have to enjoy and rejoice with the spouse that you have. Menikmati suasana keluarga Anda. Menikmati keberadaan bersama dengan pasangan Anda. Habakuk 3 nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Bersukacita meskipun dalam pergumulan dan tantangan hidup. Nah, mengapa Tuhan ingin kita bersukacita? Ada alasannya. Mengapa Tuhan ingin kita bersukacita? Karena banyak manfaatnya. Katakan banyak apa saudara? Manfaatnya. Banyak manfaat hidup dalam sukacita. Nehemia saudara tahu di Alkitab di Perjanjian Lama mendapatkan tugas besar untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Suatu pekerjaan yang penuh dengan beban berat. Dan ketika umat Tuhan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka menyadari pada masa itu betapa mereka sudah jauh dari Tuhan, bahwa nenek moyang mereka sudah memberontak kepada Tuhan, sebagai akibatnya Yerusalem temboknya hancur oleh musuh. Ketika mereka menyadari betapa mereka sudah mengecewakan Tuhan dan gagal menjalani hidup mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki, mereka mendengar firman Tuhan. Alkitab berkata mereka menangis. Tapi Nehemia mengingatkan mereka bahwa itu adalah masa lalu mereka. Tetapi sekarang mereka mempunyai tugas yang besar. Ada masa depan yang lebih cerah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ada destiny yang baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bukan saja pekerjaan yang besar yang harus mereka kerjakan, itu berat, tetapi musuh di sekitar mereka akan berusaha menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem itu. Itulah sebabnya mereka butuh kekuatan besar untuk menghadapi betapa beratnya tantangan kesulitan yang ada. Itu sebabnya kuncinya bagi Nehemia kepada jemaat Tuhan, dia katakan sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. The joy of the Lord, terjemahan bahasa Inggris. The joy of the Lord is your strength. Bagi Nehemia, bagi umat Tuhan pada masa itu, they
They were facing a great enemies around them. They were facing a great task, the impossible work they had to accomplish. And he knew it's not only the matter of bricks, money, resources, security. He knew if the people of God did not have this inner strength, they will not able to stand against the enemy and to finish the work ahead of them. Nehemia menyadari betapa besarnya pekerjaan, betapa besarnya musuh di sekitar mereka. Dan untuk kekuatan bagi mereka hanya ada dalam jiwa mereka yang memampukan mereka menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Nah, kecenderungan daripada manusia kita ada kalanya larut dalam kesedihan, larut dalam duka cita, untuk melihat kegagalan, untuk melihat kesulitan yang ada. Sebagian orang menjadi putus asa untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tujuan dan cita-cita yang telah Tuhan taruh dalam hati mereka. Rasul Paulus mengerti prinsip ini. Itulah sebabnya dia berkata kepada orang-orang yang sedang berduka cita, yang punya alasan untuk berduka cita. Dia katakan demikian, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Dia berkata memang kalau kita ditinggalkan orang yang mengasihi kita, kita sedih, kita berduka cita. Tetapi kita tidak boleh seperti orang yang tidak punya pengharapan, tidak boleh seperti orang yang putus asa, kemudian kita larut dalam duka cita kita. This is exactly what we all need. Kita seringkali larut dalam kegagalan, kita seringkali kecewa, putus asa oleh karena kita belum mencapai destiny kita. Kita kadang-kadang saudara putus asa karena cita-cita kita kelihatannya tidak mungkin lagi tercapai. Oleh karena kegagalan, oleh mungkin karena pandemik, oleh mungkin juga segala sesuatu yang menghalang hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan menghendaki saudara dan saya respon terhadap keadaan situasi dalam hidup kita dengan sukacita? Karena di dalam sukacita itu ada kekuatan dalam jiwa Anda. There is inner strength inside of you when you rejoice in the Lord. Nah, minggu lalu saudara masih ingat bahwa sukacita itu adalah bagian dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. It's the product of the Holy Spirit inside of us. Seperti kasih. Tetapi dalam pihak yang lain, Alkitab memerintahkan, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi. Alkitab juga memerintahkan kita untuk bersukacita. It's the product of the Holy Spirit, yet we need to cooperate with the Holy Spirit to bring it out in our lives. Bahwa poin yang ketiga adalah sukacita itu harus diusahakan. Karena sukacita bukan sekedar bagian karya Roh Kudus dalam hidup kita, tetapi adalah perintah Tuhan. Rasul Paulus menulis slide berikutnya, dia katakan demikian ayat yang sudah tidak asing, kita baca sama-sama 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah saudara, kalau orang berbicara demikian tentu saja ini adalah penekanan. Dan penekanan ini saudara kalau kita belajar dari bahasa Gerikanya, tata bahasanya bersukacita itu dalam bentuk kata kerja perintah. Jadi umat Tuhan diperintahkan bersukacita. Jadi bukan cuma suggestion itu apa? Anjuran, bukan sekedar anjuran. Mau gak bersukacita? Bukan. Tapi perintah. Saudara dan saya diperintahkan untuk bersukacita. Artinya kita harus aktif mengambil inisiatif dalam hidup kita untuk bersukacita tanpa harus menunggu situasi berubah, tanpa harus menunggu orang lain berubah, tanpa harus menunggu keadaan berubah. Tanpa harus menunggu keadaan bertambah lebih baik.
Dimanapun dalam keadaan situasi apapun saudara dan saya harus mengambil inisiatif untuk bersuka cita. Karena itu kehendak Tuhan, karena itu perintah Tuhan, karena itu mendatangkan manfaat dalam hidup Anda. Apalagi sedang mengalami pergumulan, harus bersuka cita karena itu kekuatan dari Allah dalam hidup Anda. Apabila situasi kehidupan kita masih belum berubah, atau tidak menjadi lebih baik sekalipun, kita masih bisa memilih untuk tetap bersuka cita. Mengapa? Oleh karena alasan kita bersuka cita itu tidak tergantung pada keadaan, situasi, dan hasil pencapaian kita. Tapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. It means that we have the reason to rejoice. Is not based on what is our circumstances, what we have, what we don't have. But the reasons for rejoicing is in the Lord. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhanlah kita bersuka cita. Kenapa saudara? Karena kita menyadari di dalam Tuhan, Tuhan berjanji menyediakan segala kebutuhan kita. Di dalam Tuhan, Tuhan berjanji untuk membuka jalan di mana tidak ada jalan. Di mana saudara, di dalam Tuhan kita mendapatkan janji bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. We look forward. We look to the futures. Itu sebabnya pengalaman daripada Nabi Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga, saudara, ini sesuatu yang tidak asing lagi. Saya bacakan untuk Anda. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini berbicara kalau zaman dulu orang hanya bercocok tanam dan kemudian beternak. Kalau pohonnya hasil tanamannya tidak ada, ternaknya tidak menghasilkan, ini berarti no more income, saudara. Dia katakan sekalipun nggak ada income. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Humanly impossible. Emotionally, naturally impossible. Tapi dia berkata, it become possible because of the Lord. I still can rejoice. Because God has saved me. I can rejoice still because to this point, even though the circumstances are not well, but He still give me strength. Seperti rusa yang kalau saudara pernah lihat rusa gunung, ini rusa ini bisa manjat gunung meskipun terjal, saudara. Meskipun binatang lain mungkin tidak bisa mencapainya. Tetapi mereka punya kemampuan seperti itu yang diungkapkan oleh Nabi Habakuk. The impossible become possible because God give him strength. And it comes when he rejoice in the Lord. Secara manusia tidak mudah dan kelihatan mustahil. Namun sukacita kita tidak bergantung kepada banyak hal di luar kontrol kita. Banyak perkara bisa terjadi yang bisa mempengaruhi kehidupan, bahkan perasaan kita sehari-hari. Hal ini bisa terjadi karena sukacita kita tidak bergantung kepada keadaan di sekeliling kita, tidak bergantung kepada orang lain, responnya orang lain, barang materi, atau hasil pencapaian kita. Tetapi sukacita kita ada di dalam Tuhan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Nah, sebagai penutup, saudara, saya akan memberikan beberapa langkah praktis bagaimana Anda bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Next slide please. Yang pertama, saudara, bahwa kita itu, next slide lagi tolong.
Ya saudara, ini ada beberapa hal yang saudara bisa lakukan untuk saudara bisa bersuka cita. Yang pertama, saudara perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Efesus pasal 5 berkata demikian, jangan kamu babuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah kita penuh dengan Roh Kudus, kita berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Allah dengan segenap hati. Itu bisa terjadi situasi keadaan yang tidak baik sekalipun kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu kuncinya. Yang kedua saudara, bahwa kita itu harus melakukan yang baik dan memiliki pengharapan. Katakan tetap melakukan yang baik. 2, 3, tetap melakukan yang baik. Itu sebabnya firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kebaikan hatimu, hendaknya kamu diketahui semua orang sudah. Setelah dia berkata bersukacitalah senantiasa, dia katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya kalau kita mau hidup dalam sukacita, kita harus selalu berbuat baik. Katakan selalu berbuat apa saudara? Berbuat baik. Kalau saudara selama ini mungkin karena pergumulan, tantangan, sudah berkata aku sendiri udah susah. Aku sendiri penuh pergumulan, aku sendiri penuh dengan tantangan. Jangan saudara. Ayo mulai menabur yang baik. Saudara akan menuai yang baik dan sukacita akan menjalani penuh dalam hidup saudara. Yang ketiga, belajar serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Di Filipi pasal yang ke-4 tadi, ayat yang ke-5 berbuat baik, ayat yang ke-6 berkata serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. It is impossible for you to carry worry, anxiety in your heart and at the same time to rejoice. It is impossible. The only way to do it is that you leave it to the Lord. Serahkan ke Tuhan, kekhawatiranmu. Serahkan. Itu sebabnya kita datang dalam doa setiap hari pada Tuhan. Tuhan, ini ada pergumulan. Tuhan, ini ada yang sakit. Tuhan, ini ada tantangan. Tuhan, ini ada masalah. Tuhan, ini ada kekhawatiran. Serahkan kepada Tuhan. Dan itulah caranya kita bisa bersuka cita. Yang keempat, saudara, terus mengalami pembaruan pikiran. Di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua ini disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan mikirin masalah terus. Jangan mikirin pandemi terus. Jangan mikirin saudara putus pasangan terus. Jangan mikirin saudara tinggal orang terus. Jangan mikirin semua itu saudara. Ada saatnya saudara pikirin, udah serahkan saja pada Tuhan. Dan kemudian dalam pikiran Anda sehari-hari saudara. Sebelum Anda tidur pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Anda waktu bangun saudara jangan penuhi dengan kekhawatiran. Penuhi pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Dengan sukacita, dengan yang manis, dengan harapan, dengan sesuatu yang baik dalam hidup Anda. Hanya dengan demikian pikiran Anda terus diperbaharui dengan hal-hal yang baik. Maka dalam hidupmu akan keluar sukacita melimpah. Yang terakhir saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Di ayat yang ke-9 Rasul Paulus berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Wow, this is powerful. Kalau Anda mau, saya rangkumkan ya saudara ya, bahwa Tuhan itu menghendaki saudara hidup dengan sukacita. Yang percaya katakan, kenapa? Karena ada manfaatnya besar. Salah satu manfaat yang paling besar adalah itu mendatangkan kekuatan dalam jiwamu. Sehingga Anda bisa menghadapi tantangan yang ada. Dan untuk saudara bisa bersuka cita saudara. Ini ada beberapa hal yang perlu saudara lakukan. Saudara perlu mengambil inisiatif. Inisiatifnya adalah saudara senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya Anda perlu datang dalam doa senantiasa. Anda perlu melakukan yang baik, tetap menabur yang baik. Dan kemudian saudara serahkan hidupmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kemudian terus saudara pikirkan yang baik. Katakan pikirkan yang apa saudara? Ayo pikirkan yang apa saudara?
yang baik. Ayo renungkan yang baik. Jangan penuhi pikiranmu selalu yang tidak baik, saudara. Jangan, saudara, yang baik, saudara. Kalau sekarang suami istri lagi berantem, saudara coba pikirin, aduh betapa indahnya kalau udah damai gitu, saudara ya. Jangan pikirin yang tidak baik, saudara. Pikirkan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah, ayo lakukan. Lakukan di bagian 1, 2, 3, yang keempat. Lakukan yang pertama, penuh dengan Roh Kudus. Lakukan yang kedua, yaitu melakukan yang baik. Kemudian yang lakukan yang ketiga adalah serahkan kekhawatiran. Kemudian yang keempat, saudara, adalah saudara terus mengalami pembaharuan pikiranmu. Pikirkan yang baik. Dan kalau kemudian sudah diperlaku firman Tuhan, ulangi lagi. Maka sukacita akan melimpah dalam hidup Anda dan Anda akan punya kekuatan yang mampu mengatasi situasi keadaan apapun dalam hidup Anda. Karena rencana Tuhan buat saudara dan saya adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak perkara dalam hidup kita di luar dari kontrol kita. Ada kalanya ada pergumulan, tantangan. Tetapi itu bukan alasan bagi saudara untuk hidup dalam kesedihan dan keputusasaan. Tuhan mau saudara dan saya hidup penuh dengan sukacita. Karena itu akan mendatangkan kekuatan Allah dalam jiwamu. Tidak sekedar akan fisikmu, tubuhmu dalam keadaan baik dan sehat. Tapi Tuhan juga menghendaki jiwamu juga sehat dan baik-baik adanya. Dan itu bisa terjadi apabila ada sukacita ilahi dalam hidup Anda. Roh Kudus ada dalam hidup Anda. Dia menghasilkan sukacita dalam hidup Anda. Tapi saudara juga harus bekerja sama dengan Dia. Hari ini juga, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apa yang membebani jiwamu saat ini? Apa yang telah membebani jiwamu dan pikiranmu selama ini? Anda kehilangan sukacita. Bahkan Anda tidak bisa senyum lagi. Anda tidak bisa senyum dengan pasanganmu. Anda tidak bisa senyum dengan keluargamu. Anda tidak bisa senyum lagi untuk pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu. Today is the day that you make the decisions. I want to rejoice. Because there is the strength of the Lord in your life. That you will be able to overcome. Itulah kekuatan dari Allah yang akan memampukan saudara untuk mengatasi situasi keadaan saudara yang ada. Dan bersama dengan Tuhan Anda melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bapa, berkati umat-Mu Tuhan, materaikan firman Allah dalam hidup umat-Mu. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup umat-Mu. Setiap mereka akan mencapai destiny, masa depan yang penuh pengharapan yang Allah sediakan bagi mereka. Kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Pergumulan tantangan selama 2 tahun ini membuat kami menjadi mungkin sebagian menjadi sedih, duka cita, putus asa, kecewa. Tapi kami mau bangkit kembali Tuhan. Kami serahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami mau tetap melakukan yang baik, menabur yang baik. Dan kami percaya Tuhan, saatnya kami akan bangkit. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Berkati umat-Mu dengan berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah. Umat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan, penghiburan, urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara.